Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Di sini berjumpa lagi nih di kelas penalaran matematika bersama Kak Widuri. Nah, mungkin kalau minggu lalu kita sudah sempat membahas tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik baru tentunya, yaitu di sini akan membahas tentang permutasi dan juga kombinasi nih teman-teman. Oke, sini kakak next aja nih langsung ke slide selanjutnya. Oke, nah kira-kira apa sih yang akan kita pelajari pada bab permutasi dan juga kombinasi ini? Nah, untuk hal-hal yang akan kita pelajari nih, yang pertama ada pengertian dan konsep singkat permutasi. Oke, kemudian penggunaan rumus-rumus dari permutasi. Lalu yang selanjutnya itu ada contoh soal interaktif nih. Jadi nanti kita akan semacam bermain quiz singkat nih. Tapi tenang aja teman-teman, nanti tetap ada pembahasannya juga gitu. Jadi teman-teman nanti mengerjakan, kemudian kita bahas secara bersama-sama seperti itu. Oke, terus juga yang selanjutnya nih ada pengertian dan konsep singkat kombinasi, kemudian penggunaan rumus-rumus dari kombinasi, lalu yang terakhir nih ada contoh soal interaktif lagi, jadi teman-teman bisa mengerjakan lalu kita bahas secara bersama-sama. Oke, nah namun nih teman-teman, untuk pertemuan pada malam hari ini, kita nanti akan khusus membahas tentang permutasi saja nih. Oke, jadi kita akan membahas poin pertama sampai poin ketiga gitu. Jadi untuk kombinasinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, seperti itu. Oke, di sini kakak next. Oke, di sini kita masuk ke topik pertama kita, yaitu tentang permutasi, pengertian dan konsep singkatnya. Oke, di sini kalau misal kita lihat nih, pengertian permutasi menurut KBBI dan juga Wikipedia. Oke, kira-kira apa sih nih Kak permutasi ini gitu kan? Nah, kalau di sini, kalau misal kita lihat nih, Oke, pengertian permutasi menurut KBBI itu merupakan perbuatan atau proses mengubah letak urutan benda, kemudian ada perubahan urutan, yaitu angka-angka dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Lalu juga ada proses pengubahan deret dan perubahan deret unsur-unsur kalimat. Gitu. Jadi intinya itu permutasi ini proses pengubahan letak urutan benda seperti itu, baik itu angka-angka, huruf maupun sebagainya. Kok apa Oke. jenenge iki jadi buak ya? Di sini barangkali teman-teman yang belum unmute, diharapkan unmute terlebih dahulu ya teman-teman supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kakak izin mute ya teman-teman. Barangkali yang belum di mute. Oke, sini kakak lanjutkan. Oke, nah kalau menurut Wikipedia nih bagaimana Kak? Nah kalau menurut Wikipedia, permutasi itu penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Oke, kalau tadi itu kita pengertiannya proses mengubah letak saja, namun di sini juga ada tambahan penyusunan kembali gitu. Jadi setelah diacak-acak nih, diacak-acak urutannya, kemudian kita susun kembali. Nah, itu namanya permutasi, teman-teman. Oke, di sini sebagai contoh nih, kata-kata dalam kalimat sebelumnya dapat kita susun kembali menjadi adalah permutasi suatu urutan yang berbeda bla 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 sampai dari. Oke, nah kalau sebelumnya kan di sini permutasi adalah penyusunan kembali bla bla bla. Kemudian kita acak-acak tuh kalimatnya, kita susun kembali menjadi adalah permutasi suatu urutan objek yang berbeda dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya permutasi, teman-teman. Jadi intinya itu semacam mengubah letak, kita acak-acak, kemudian kita susun kembali. Nah, itu yang dinamakan sebagai permutasi. Oke, di sini ada contohnya nih. Yang pertama, kakak punya brightness. Oke, di sini kata brightness bisa kita susun kembali menjadi rise. Oke, nah ini gimana kok bisa disusun kembali seperti ini? Nah, di sini dari kata brightness ini kita bisa apa ya? Kita bisa mengubah urutan huruf yang ada di dalamnya seperti itu, lalu kita susun kembali sedemikian hingga kata brightness ini menjadi kata baru, itu rise nih. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua kakak punya contohnya SNBT.
bisa disusun kembali menjadi BNST gitu. Jadi di sini urutannya itu dirubah, kemudian kita susun kembali sedemikian hingga menjadi suatu bentuk baru. Oke. Terus kakak juga punya nih universitas, maka bisa kita susun kembali menjadi Erifunsatis. Oke, berarti ini setelah diacak-acak nih, setelah diacak-acak, kemudian kita susun kembali, kemudian terbentuklah suatu kata baru seperti itu teman-teman. Nah untuk apa? Untuk permutasi ini juga tidak hanya pada kata huruf-huruf, tapi juga bisa angka, terus juga misal apa ya? Contohnya itu pada plat teman-teman. Jadi misal teman-teman punya apa? Kendaraan, kemudian ada platnya. Nah, itu platnya itu bisa di apa ya? Misal teman-teman mau permutasi ini platnya itu boleh banget bisa teman-teman coba acak-acak, kemudian teman-teman susun kembali. Nah, itulah yang namanya proses permutasi seperti itu. Oke, di sini ada sedikit note, yaitu di sini permutasi sangat memperhatikan urutan. Di si permutasi ini dia sangat memperhatikan urutan ya teman-teman. Jadi nanti diperhatikan antara permutasi dan juga kombinasi akan ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat pada pertemuan minggu depan mungkin. Nah, untuk permutasi ini dia sangat memperhatikan urutan gitu. Jadi diingat-ingat aja kalau misal teman-teman nih menemukan soal yang dia sangat memperhatikan urutan. Nah, bisa jadi dia merupakan permutasi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari pembahasan pertama kita ini, teman-teman ada pertanyaan dulu nggak nih? Atau sudah paham dan bisa kita lanjutkan? Oke, ini kalau sudah paham bisa ketik di kolom chat atau oke. Em, ini ada pertanyaan dari Reva. Ini tuh kayak yang bahasa panda gitu, bukan Kak? Oke, Reva, mungkin semacam itu ya, Reva. Namun di sini untuk permutasi itu dia nggak selalu di huruf-huruf gitu. Kalau bahasa panda kan dia kebanyakan kita menemukannya itu semacam apa ya, huruf-huruf gitu ya, mungkin Reva. Kalau permutasi ini nanti kasusnya itu lebih ke apa ya, lebih ke penerapannya lebih ke kehidupan nyata gitu. Jadi semisal nanti kita temuin apa ya, semisal ada segerombolan orang yang ingin duduk. Nah, itu ada berapa cara sih untuk membentuk susunan orang-orang tersebut gitu. Nah, intinya permutasi itu lebih ke kehidupan nyata. Kalau bahasa Panda kan dia lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin pengkodean atau sandi-sandi gitu ya, Reva. Nah, untuk permutasi ini lebih ke kehidupan nyatanya seperti itu. Oke, mungkin dari Reva, apakah ada pertanyaan lagi nih? Oke, siap. Oke, di sini kakak izin hapus ya teman-teman untuk coretannya. Oke, izin hapus. Oke, kakak next ke pembelajaran selanjutnya. Nah, oke, di sini kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan rumus-rumus permutasi nih teman-teman. Oke, jadi di dalam permutasi ini kita nanti akan menggunakan beberapa rumus nih. Tentunya sebelum teman-teman menggunakan rumus-rumus tersebut, teman-teman harus memahami pula konsepan dari soalnya gitu. Jadi nanti rumus yang akan kita gunakan itu sesuai juga dengan soal yang diberikan. Jadi teman-teman juga harus memahami konsep soalnya nih, seperti apa, apakah harus dipecahkan dengan rumus ini ataukah rumus lainnya, seperti itu. Nah, oke. Untuk rumus yang pertama nih, kakak punya rumus permutasi dengan unsur sama. Oke, jadi di sini permutasi dengan unsur sama, teman-teman, berarti dia permutasi yang tidak memperbolehkan adanya perulangan gitu. Jadi dia tidak memperbolehkan perulangan, oke. Nah, terus formula yang akan kita gunakan apa, Kak? Formula yang akan kita gunakan yaitu P N K1 K2 sampai KT itu sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial
dikali K3 faktorial sampai dikali KT faktorial gitu. Nah, Kak, di sini kok ada tanda ini, Kak, ada tanda seru. Ini maksudnya bagaimana, Kak? Nah, ini namanya itu faktorial, teman-teman. Jadi, semisal Kakak punya 5 faktorial. Oke. Ini faktorial, dia itu merupakan perkalian mundur gitu. Jadi semisal kakak punya 5 faktorial, nanti hasilnya itu adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 gitu. Jadi dia stopnya itu selalu di angka 1. Di 5 itu bisa kita tuliskan sebagai faktorial 5, kemudian dikali dengan 4, oke. Oke, kemudian dikali dengan 2, sorry teman-teman, dikali dengan 3, dikali dengan 2, oke. Oke, kemudian yang terakhir kita kalikan dengan 1, seperti itu. Oke, kalau misal ada pertanyaan nih, loh Kak, kalau misal aku punya 100 faktorial, berarti apakah 100 dikali 99 dikali 98 sampai dikali 1, seperti itu Kak. Nah iya teman-teman, betul sekali. Jadi, semisal teman-teman nih menjumpai ada angka, kemudian difaktorialkan, maka dia akan dikalikan mundur gitu. Dikalikan mundur sampai 1 gitu. Dia mentoknya di angka 1. Oke, nah di sini N itu apa, Kak? Dan juga K1, K2, KT itu apa, Kak? Nah, kalau N itu dia banyaknya elemen yang ada gitu. Banyaknya elemen yang ada. Misal nih, ada soal gini. Diketahui dalam sebuah kelas itu ada 30 orang siswa gitu. Jadi, banyaknya elemen yang ada itu N sama dengan 30. Oke. Pokoknya semua elemen yang ada di dalam kasus tersebut atau di dalam cerita tersebut. Itu merupakan N-nya ya, teman-teman. Oke, nah kalau K1 apa, Kak? Nah, kalau K1, ya banyaknya elemen dari kelompok satu yang sama. Oke, jadi K1, K2 itu banyaknya elemen dari kelompok yang berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi semisal dari 30 orang yang di kelas ini, ada siswa laki-laki dan juga siswi perempuan. Oke, terus di sini kakak punya nih, siswa laki-lakinya itu ada sekitar berapa ya? Ada 12 deh, ada 12. Kemudian perempuannya itu ada sekitar 18. Oke, nah berarti K1 itu apa, Kak? K1 itu berarti banyaknya elemen dari kelompok satu, semisal kita anggap laki-laki itu sebagai kelompok satu, ya berarti K1-nya itu adalah sama dengan 12, seperti itu. Nah, terus K2-nya apa, Kak? Nah, karena di sini kita perempuan, jumlahnya itu ada 18, maka K2-nya itu sama dengan 18, seperti itu, teman-teman. Oke, terus KT itu apa, Kak? KT itu banyaknya elemen dari kelompok KT yang sama. Jadi semisal semisal kelompoknya tidak hanya 2 teman-teman, semisal ada 5 kelompok kah atau 10 kelompok kah, nah itu bisa kita kelompokkan dengan masing-masing kelompok itu dia akan punya jumlah elemen gitu. Jadi misal ada K3 berarti ya dia jumlah elemen dari kelompok ketiga seperti itu, teman-teman. Oke, terus di sini contohnya apa, Kak? Contohnya, Kakak punya nih, tentukan berapa banyak cara untuk menyusun kata riwa-riwi. Oke, jadi Kakak punya nih kata riwa-riwi, terus Kakak mau acak-acak nih, Kakak mau acak-acak hurufnya, Kakak susun lagi. Nah, di sini ditanyakan, kira-kira berapa banyak cara sih untuk menyusun si kata riwa-riwi ini, gitu kan? Oke, langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama, kita tentukan dulu nih, banyaknya hurufnya ada berapa nih, teman-teman? Di sini misal kita hitung, ada 1, 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Jadi N-nya berapa Kak? N-nya itu dia 8. Oke, dia banyaknya semua elemen gitu. Oke, terus K1 apa Kak? Nah, K1 ini semisal nih kita mau mengelompokkan huruf R di kelompok yang sama gitu. Jadi dia di kelompok 1 gitu. Kira-kira jumlah R-nya nih ada berapa sih di kata ini? Oke, karena di kata ini dia ada 2 R ya teman-teman. Oke, di depan dan di tengah. Maka dia K1-nya berapa Kak jumlah elemennya? Nah, tentunya jumlahnya itu 2. Kemudian K2 juga seperti itu. Ini berarti kelompoknya I ya. Kelompoknya I di sini bisa kita lihat I-nya di sini ada 1,
2, dan 3. Oke, kita masukkan. Oke, terus K3-nya apa, Kak? Semisal kita mau mengelompokkan W. Mau mengelompokkan W, kita lihat W-nya ada berapa. Oh, ternyata W-nya ada 2 nih. Oke, langsung kita masukin. Oke, 2. Terus yang keempat apa, Kak? Yang terakhir, di sini ada A. Oke, ada A. A-nya ada berapa? Ada 1. Maka kita langsung masukin 1. Nah, terus teman-teman, kita harus cek kembali apakah di sini masih ada nih, masih ada huruf yang belum dikelompokkan atau sudah terkelompokkan semua gitu. Nah, kalau misal sudah terkelompokkan semua, berarti kita bisa lanjut nih ke step selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita bisa langsung menggunakan formula tadi gitu. Langsung kita gunakan formula tadi, oke. Kita N-nya diganti dengan 8, kemudian K1-nya 2, K2-nya 3, K3-nya 2, dan K4-nya 1 gitu. Jadi kita masukkan ke rumus, oke. Nah, oke, di sini teman-teman, di sini 8 faktorialnya kan bisa kita pecah ya teman-teman. Nah, namun kita pertama-tama sebelum memecah, kita perhatikan dulu nih bagian penyebutnya gitu. Bagian penyebutnya di sini kita lihat kira-kira mana sih angka yang paling besar gitu. Angka yang paling besar, oh di sini ada angka 3 faktorial Kak, yang paling besar Kak. Oke, berarti yang atasnya atau yang pembilangnya itu bisa kita pecah sejumlah apa ya, sampai 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya ini pokoknya dia stop di 3 faktorial gitu. Kenapa? Karena di penyebutnya dia angka yang paling besar itu adalah 3 faktorial gitu. Jadi pertama-tama sekali kita harus memperhatikan penyebutnya terlebih dahulu gitu teman-teman. Oke, sini karena kita udah menguraikan ya 8 faktorial berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Oke, terus bawahnya juga di sini sudah kita tuliskan ya. Tadi ada K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, dan K4 faktorial gitu. Nah, terus apa Kak? Nah, terus kita perhatikan bagian 3 faktorial tadi yang paling gede ya. Kita kan bisa coret ya teman-teman. 3 faktorial langsung coret dengan 3 faktorial juga gitu. Oke, nah terus kita lihat lagi nih, kira-kira apa sih yang bisa kita coret? Oke, di sini karena 2 faktorial itu tetap 2 hasilnya, jadi nggak usah kakak jabarkan lagi ya teman-teman. Jadi 2-nya ini kita bisa langsung coret dengan 4. 2 kali 2, 4, kita coret dengan yang atas. Oke, di sini kakak masih tersisa 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Nah ini bisa teman-teman hitung gitu ya. Nanti hasilnya itu akan sama dengan 1680 gitu, teman-teman. Oke, jadi di sini apa, Kak, kesimpulannya? Kesimpulannya, untuk menyusun kata riwariwi, kita bisa menggunakan 1680 cara atau variasi gitu, teman-teman. Oke, mungkin di sini, sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, Kak, atau sudah cukup paham? Oke, mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom chat. Oke, sini sepertinya belum ada nih teman-teman. Oke, masih kakak tunggu ya teman-teman. Semisal ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan. Kalau sudah paham, mungkin bisa merespon paham kak gitu di kolom chat. Oke, dari Kafka sudah paham nih, mantep banget nih. Oke, dari teman-teman yang lain gimana nih? Oke, dari AB sudah paham juga. Oke, ini kebanyakan sudah cukup paham ya teman-teman. Oke, sip. Oke, oke mungkin di sini Kakak sambil hapus, mungkin dari teman-teman bisa screenshot kalau misal nanti mau dipelajari lagi, boleh banget di-screenshot sambil Kakak hapus di sini ya. Oke, di sini. Nah, oke, karena belum ada pertanyaan nih, jika Kakak langsung next aja ke rumus berikutnya gitu.
Oke, untuk rumus yang kedua nih teman-teman, di sini ada permutasi dengan unsur berbeda. Oke, nah kalau tadi, dengan unsur yang sama ya teman-teman, kalau di sini dengan unsur yang berbeda gitu. Oke, di sini, kalau unsur yang berbeda itu bagaimana, Kak? Nah, di sini, permutasinya itu dia meminta pemilihan objek dari beberapa objek yang tersedia gitu, teman-teman. Jadi semisal nih, semisal Kakak punya sebuah keranjang. Nah, keranjangnya ini tuh berisi beberapa bola basket gitu. Beberapa bola basket gini, oke. Terus Kakak ini nih mau ngambil, 2 bola basket nih, Kakak cuma mau ngambil 2 bola basket dari beberapa bola yang tersedia di keranjang gitu. Nah, itulah yang dinamakan permutasi dengan unsur berbeda gitu. Jadi Kakak mau ada sekumpulan objek, kemudian Kakak ambil nih, Kakak ambil beberapa, nah itulah yang dinamakan permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke. Terus formula yang akan kita gunakan apa, Kak? Nah, formula yang akan kita gunakan di sini, pertama, ya di sini ada, permutasi N. Oke, diambil R, di sini membacanya permutasi N diambil R akan sama dengan N faktorial per N min R faktorial gitu. Oke, ini kalau N itu apa Kak? R itu apa Kak? Nah, kalau N itu hampir sama kayak yang tadi ya teman-teman, N itu dia merupakan banyaknya elemen yang ada gitu. Oke, terus R apa, Kak? R itu banyaknya elemen yang harus dipilih. Tuh. Jadi semisal kita lihat lagi nih dari contoh tadi yang keranjang itu, N itu dia banyaknya bola basket yang ada dalam keranjang, oke. Terus R itu apa ya? Jumlah bola basket yang kita ambil gitu, teman-teman. Jadi semisal kita mau ngambil cuma 2, ya berarti R-nya itu 2 gitu. Jadi N-nya itu kalau N-nya itu bola basket yang ada dalam keranjang tersebut gitu, teman-teman. Oke, di sini Kakak punya contoh nih. Oke, ini ada berapa banyak cara untuk memilih satu hidangan, oke, sebagai hidangan pembuka dan 2 hidangan sebagai hidangan utama dari 10 hidangan yang ada untuk disajikan kepada tamu istimewa gitu, teman-teman. Oke, di sini, pertama-tama kita, apa ya, kita lihat dulu nih soalnya, ada berapa banyak cara untuk memilih satu hidangan sebagai hidangan pembuka dan 2 hidangan sebagai hidangan utama. Oke, berarti kan kita intinya mau memilih 3 hidangan ya? 3 hidangan, oke. Dari berapa? Dari 10 hidangan yang ada gitu. Dari 10 hidangan yang ada, oke. Jadi kita, cuma mau milih 3 nih, dari 10 yang ada gitu untuk disajikan kepada tamu istimewa gitu, teman. Berarti E-nya apa, Kak? Berarti E-nya itu adalah jumlah keseluruhan hidangan yang ada gitu. Jadi dia ada 10 hidangan, maka E-nya kita tuliskan 10, kemudian diambil berapa? Diambil 3 gitu. Diambil 3, satu buat hidangan pembuka dan duanya sebagai hidangan utama gitu. Jadi ada 10 hidangan, kemudian kita ambil 3, maka rumusnya apa, Kak? Kita gunakan formula yang tadi gitu. Oke, kita gunakan formula yang tadi ya teman-teman, oke. Oke, di sini, N-nya itu kita masukkan 10, R-nya 3, kemudian kita masukkan ke formulanya, yaitu permutasi 10 diambil 3. Itu sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial gitu. Sini ada 10 faktorial per 7 faktorial. Oke, nah terus, lagi-lagi kita perhatikan juga yang bagian penyebutnya ya teman-teman. Nah kira-kira dia angka terbesarnya itu berapa sih gitu kan. Nah karena di sini, dia hanya ada 7 faktorial nih teman-teman. Jadi, mau nggak mau ya berarti 7 faktorial ini merupakan angka terbesarnya gitu. Oke, berarti karena 7 faktorial nih merupakan angka terbesar, jadi yang bagian pembilangnya itu akan kita berhentikan hanya di 7 faktorial gitu. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial gitu. Nah, kenapa Kak? Karena agar bisa kita coret dengan bagian penyebutnya gitu. Oke, jadi sekedar semacam trik saja teman-teman supaya menghemat waktu juga gitu. Oke, terus kita tinggal mengalikan nih, 10 dikali 9 dikali 8. Berapa nih, Kak? Kita dapat hasilnya itu 720. Oke, berarti di sini, Kakak sudah mendapatkan ada 720 cara untuk memilih
1 hidangan pembuka dan 2 hidangan utama dari 10 hidangan yang ada. Seperti itu, teman-teman. Jadi Kakak punya 720 cara. Oke, jadi teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau sudah cukup jelas nih dari penjelasan Kakak? Oke, kalau misal, ingin ada yang ditanyakan boleh banget teman-teman ditulis di kolom chat, atau mungkin barangkali ada yang mau on mic juga boleh banget atau raise hand. Oke, di sini, dari Kafka, Kak, 1 itu dapat dari mana? Oke, di sini, mungkin 1 di bagian penyebutnya ya, Kafka. Sini 1 itu dapat dari mana, Kak? Nah, di sini karena 7 faktorialnya ya, udah kita coret dengan atasnya, maka, dia, bersisa 1 dong. Kenapa? Karena misal, kita bagi nih angka 7 nih, 7 dibagi 7, kan dia dapatnya 1 ya? Oke, dapatnya 1, oke. Jadi di sini, penyebutnya bisa kita tuliskan 1 saja gitu. Oke, sebenarnya ini, tidak dituliskan juga tidak apa-apa gitu. Jadi langsung saja ke 720 cara, seperti itu Kafka. Oke, siap. Oke, selanjutnya di sini dari, siapa nih? Dari Aza ya? "Kak, maaf mau tanya, kalau permutasi sama kombinasi itu sama atau beda ya, Kak?" Oke, dari Aza di sini, kalau untuk permutasi dan kombinasi itu dia sebenarnya hampir sama ya, hampir. Dia itu semacam, apa ya, memilih-milih juga, namun untuk permutasi itu kan dia kayak pemilihannya itu dia memperhatikan urutan. Kayaknya kalau permutasi itu dia sangat memperhatikan urutan gitu. Nah sebaliknya kalau kombinasi ini, dia tidak memperhatikan urutan gitu. Jadi, untuk kombinasi mungkin akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Jadi, teman-teman pastikan saja join ya teman-teman biar tidak ketinggalan materi selanjutnya, seperti itu. Di intinya kalau permutasi itu dia sangat memperhatikan urutan, nah kalau kombinasi dia, bebas gitu. Oke, dia tidak memperhatikan urutan. Oke, dari Aza, apakah sudah menjawab? Oke, dari teman-teman yang lain gimana nih? Oke, siap. Dari Aza sudah menjawab. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham nih dengan penjelasannya? Ya, semisal mau, tanya-tanya boleh banget nih teman-teman. Oke, di sini dari Novia sudah paham. Oke, kebanyakan sudah. Oke, dari Hana Putri Dewi. Oke, nanti barangkali ini ya Hana, nanti kita ada sedikit semacam mini games atau mini quiz gitu. Nanti teman-teman bisa coba kerjain ya di, mini quiznya. Nanti juga bisa kita bahas gitu. Jadi, mungkin nanti ya dari siapa, dari Hana nanti ada live quiz lagi, ada mini quiz gitu. Jadi teman-teman bisa ikut mini kuisnya dan kita bahas bareng-bareng gitu setelah mini kuisnya. Oke, kalau, dari teman-teman yang lain, oke kayaknya sudah paham nih teman-teman. Jadi, mungkin boleh kalau misal mau di-screenshot terlebih dahulu ya, Kakak sambil hapus juga nih, sambil hapus juga, oke. Oke, sini kita lanjutkan ke rumus yang ketiga. Nah, oke, di sini kita, berjumpa nih dengan rumus yang ketiga, namanya itu permutasi siklis, gitu. Masuk ke dalam salah satu jenis permutasi juga, namanya permutasi siklis, gitu. Nah, Kak, di sini siklis tuh apa, Kak? Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, siklik, jadi berarti, melingkar gitu, melingkar seperti ini. Nah, membentuk lingkaran gitu. Jadi di sini permutasi, siklis itu apa, Kak? Di permutasi siklis itu merupakan permutasi dengan urutan melingkar gitu, teman-teman. Oke. Jadi untuk formula yang akan kita gunakan apa, Kak? Jadi permutasi siklis itu sama dengan n-1 faktorial. Dengan n itu merupakan banyaknya elemen yang ada gitu, teman.
Di semisal nih Kakak langsung ke contoh soalnya ya. Nih, semisal Kakak punya nih, satu orang keluarga terdiri dari ayah, ibu, kemudian 2 orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan gitu. Jadi ada ayah, ada ibu, 2 orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan gitu. Nah, kemudian nih, pada suatu hari datanglah keponakan mereka, yaitu 2 orang laki-laki dewasa. Oke, pada suatu hari, mereka kedatangan tamu nih, keponakan mereka yaitu 2 orang laki-laki dewasa gitu. Nah, maka berapakah variasi tempat duduk keluarga tersebut jika mereka ingin makan siang dengan menggunakan satu meja dan kursi yang melingkari meja tersebut? Oke, di sini mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih, loh Kak, di sini kenapa N-nya itu 5 Kak? Padahal tadi kan keponakannya datang tuh Kak ke keluarga mereka, datang mengunjungi mereka. Kenapa di sini N-nya itu 5 bukan 7 Kak? Nah, mungkin di sini teman-teman bisa memperhatikan juga di soalnya ini, yaitu maka berapakah variasi tempat duduk keluarga tersebut? Ini ada kata-kata keluarga, oke. Nah, di sini kan yang didefinisikan di awal bahwa satu orang keluarga itu terdiri dari ayah, kemudian ibu, 2 orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan. Jadi dia ada keluarganya itu ada 5 anggota gitu. Nah, sedangkan yang keponakannya ini, mereka kan cuma tamu ya teman-teman, cuma mengunjungi saja, dan di sini pun tidak ada keterangan bahwa 2 keponakannya itu diajak makan siang. Gitu. Jadi N-nya berapa Kak? N-nya itu 5 gitu ya. Jadi N-nya 5 bukan 7. Oke, terus apa, Kak? Nah, terus ketika kita sudah tahu nih N-nya 5, kita masukkan ke dalam formula yang tadi gitu. Di formulanya kita gunakan itu langsung saja 5 dikurangin 1 faktorial gitu. Nah, berarti di sini kita dapatkan 4 faktorial. Nah, karena di sini dia tidak ada penyebutnya gitu, jadi tidak ada coret-mencoret ya teman-teman. Jadi langsung saja bisa kita hitung 4 dikali 3, kemudian dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 1, hasilnya berapa Kak? Hasilnya itu 24, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin barangkali dari teman-teman adakah yang mau ingin bertanya terlebih dahulu nih? Oke, jadi sini ada 24 cara untuk, memposisikan barangkali di sini tadi maaf teman-teman karena, sinyal Kakak sempat terputus gitu ya. Ini, punya punya teman-teman di sini suara Kakak sudah terdengar belum ya? Sudah Kak, Ya cukup? Kak, Enggak, sudah Kak. Oke. aman aman. Oke, di sini, mohon maaf ya teman-teman, Kakak izin share screen ulang nih. Oke, di sini, tadi dari teman-teman apakah, ada yang ingin ditanyakan terkait rumus yang ketiga nih teman-teman? Oke, ataukah sudah paham nih sepertinya? Baik Kakak lihat di kolom chat. Paham sih Kak. Oke, sip. Oke, di sini dari M. Fahrul. Nah, kenapa rumusnya harus dikurang satu, Kak? Oke, di sini barangkali Kakak izin jelaskan sedikit ya, teman-teman. Tapi mungkin barangkali semisal apa penjelasannya memang kurang menjawab, nanti bisa Kakak carikan referensi lainnya. Barangkali ada Kakak menemukan referensi baru. Nah, oke, teman-teman di sini kenapa di sini harus dikurang satu, Kak, gitu kan. Sini kan karena dia duduknya melingkar ya, teman-teman. Karena dia melingkar, oke. Di sini karena dia siklik atau melingkar, jadi untuk N-nya itu harus dikurang satu, teman-teman. Gitu. Jadi kenapa? Mungkin dari yang Kakak tahu, sini misal Kakak punya apa ya menempatkan ya 3 barangkali 3 atau 4, oke. Oke, di sini kan dia, duduknya kan nggak harus seperti ini ya teman-teman, jadi dia bisa, dia, semisal di sini A, ya coba ya, ini A, ini B, oke, ini C, ini D.
Nah, di sini di posisi A, di orang A ini, dia kan duduknya tidak harus di sana ya teman-teman. Jadi dia bisa duduk di B atau di C atau di D gitu kan. Jadi dia di sini E-nya itu harus dikurang satu teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa bergeser ke apa ya? Intinya bisa bergeser ke tempat duduk yang lain seperti itu. Jadi dia -1 itu melambangkan bahwa dia bisa digeser ke tempat duduk yang lain gitu. Jadi ya karena dia melingkar, dia N-nya itu harus dikurang dengan satu seperti itu. Oke, mungkin itu yang kakak sejauh yang kakak tahu ya. Nah, tapi nanti mungkin barangkali kalau kakak menemukan referensi lain, kakak share ke teman-teman gitu ya. Oke, mungkin di sini ada, oke siap. Oke, di sini dari Reva, Kak masih kurang ngerti Kak sama contohnya. Oke, di sini barangkali contoh yang ini ya dari Reva kurang paham di bagian mananya nih? Apakah di bagian apa? Di bagian penerapan formulanya kah atau bagaimana nih Reva? Atau jangan-jangan terkecoh bagian ini nih, jumlah orangnya nih. Oke, tadi gak ada nge-lag ya. Oke. Sini mungkin dari Reva masih kurang paham ataukah mau dijelaskan ulang nih? Barangkali kakak jelaskan ulang untuk contohnya. Oke, siap dari Reva karena sudah paham nih. Di kakak izin hapus ya teman-teman. Sini, oke, kakak izin hapus. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Hana. Cara mengetahui kalau ini misal soal yang rumusnya pakai psikul itu gimana ya, Kak? Oke, mungkin Kak di sini sikliks mungkin ya yang dimaksud oleh Hana ya. Nah, cara mengetahui gimana nih Kak? Apakah ini menggunakan permutasi siklis atau enggak? Nah, itu di sini mungkin kita perhatikan di soalnya teman-teman ada kata-kata mana tadi? Oke, melingkari gitu. Nah, di sini kalau misal dia ada kata-kata melingkari atau duduk melingkar atau dia itu membentuk formasi melingkar, pokoknya ada kata-kata melingkar lah. Nah, itu nanti teman-teman otomatis menggunakan rumus permutasi siklis seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin dari Hana apakah menjawab? Oke, siap. Oke, di sini barangkali dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi nih atau bisa kakak lanjut nih? Oke, mungkin kakak next aja ya teman-teman, karena di sini sepertinya sudah rata-rata sudah banyak yang paham. Nah, oke, di sini selanjutnya nih kita akan main sedikit, barangkali sedikit games atau quiz nih. Oke, mungkin kakak izin stop share dulu, kakak mau share linknya gitu. Oke, sebentar teman-teman, kakak masuk ke quizisnya dulu. Oke, di sini nanti akan ada dua soal ya teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu gitu. Oke. Ini nanti juga akan kita bahas nih setelah teman-teman mengerjakan kuisisnya gitu. Oke, sebentar teman-teman masih loading nih kayaknya. Oke, oke, sebentar. Oke, kakak izin share screen. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman ya. Kakak kopikan ininya. Oke, barangkali teman-teman boleh banget kalau mau join sekarang, kakak tunggu sampai 19.19 ya teman-teman. Teman-teman misal mau mencoba nih, soalnya boleh banget ini join quizisnya. Jadi nanti
setelah teman-teman mengerjakan soal-soal di kuisisnya, nanti akan kita bahas bersama-sama seperti itu, teman-teman. Oke, sini kalau mau kodenya juga kakak salinkan ya, teman-teman. Oke, di sini sepertinya belum ada yang join nih. Oke, kita lihat ya. Oh, sudah ada nih beberapa yang join. Oke, siap. Sudah ada beberapa yang join. Wah, mantap nih teman-teman. Sepertinya gercep nih. Oke, barangkali kakak tunggu sampai 19.19 atau 19.20 ya, teman-teman. Oke, siap. Kakak tunggu kok di sini. Nanti barangkali sampai 19.20 gitu. Kakak tungguin. Semisal emang ada yang belum bisa join. Oke. Oke, di sini udah ada 7 orang nih teman-teman. Ya, yang belum join, boleh banget segera join nih teman-teman. Oke, di sini ini ada yang semangat banget nih. OTW ring 1. Oke, siap. Sini nanti coba dikerjakan soalnya dengan baik. Oke, nanti juga kita akan apa? Ada pembahasannya juga gitu setelah teman-teman mengerjakan kuisisnya gitu. Oke. Oke, sip. Sini dari AB sudah join nih. Jadi teman-teman yang lain jangan mau kalah nih sama AB nih. Oke, sini udah ada 14 orang nih kayaknya. Wow, udah banyak juga ya. Oke, kakak tunggu. Ya, jadi nanti kan ada 2 soal ya teman-teman, dan masing-masing soal itu kakak kasih waktu sekitar 5 menit. Jadi nanti setelah waktunya habis gitu, nanti kita akan langsung bahas ya. Teman-teman juga bisa tahu nih kira-kira soal ini kenapa nih aku salah nih di soal ini. Kak, tunggu sampai 19.20 ya teman-teman. Oke, kakak tunggu. Oke, di sini karena sudah 19.20, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang masih belum bisa join? Atau bagaimana nih, kakak tunggu kalau semisal emang masih ada yang mau join dan belum bisa join nih. Oke, kakak tunggu sebentar lagi barangkali ya teman-teman. Oke, di sini kayaknya udah ada yang semangat banget nih. Oke, oke, oke. Sini karena oke di sini kelihatannya masih ada yang nambah, jadi kakak tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Oke, kakak kopikan lagi ininya. Oke, karena sudah 19.20, jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi waktunya itu nanti 10 menit sampai 19.31 ya, sampai 19.31. Jadi nanti setelah apa? Setelah 19.31 langsung KKN, jadi bisa kita lanjut ke pembahasannya gitu. Oke, di sini langsung aja kakak mulai. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Fokus ya teman.
Oke, teman-teman, karena udah pukul 19.31 nih, ini kakak N untuk mini quiznya ya teman-teman. Sini izin kakak N. Oke, ternyata di sini karena kakak ada kendala sedikit. Oke, ini udah ini nih. Oke, teman-teman di sini. Oke, sepertinya karena terkendala, ini langsung saja kakak. Oke, di sini udah ada nih. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk hasilnya. Semisal teman-teman mau lihat nih. Oke, sepertinya juga udah cukup banyak yang menjawab dengan benar. Namun ada beberapa soal yang mungkin di soal kedua ya atau bagaimana yang mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung nih. Oke, di sini barangkali kakak stop share. Oke, di sini kenapa nih dari teman-teman mungkin ada sedikit kesan pesan mungkin atau keluh kesah nih. Soalnya susah-susah Kak atau gimana nih? Oke, dari Kafka nih, bingung Kak sama soalnya. Wah, bingungnya di mana nih? Oke, kalau dari teman-teman lain gimana nih? Apakah wah mudah banget nih Kak soalnya Kak, langsung paham. Oke. Oke, di sini dari Jumi nih, tapi seru. Oke, di sini ini soalnya agak sedikit bingung gitu ya, agak sedikit ada yang membingungkan atau mengecoh teman-teman. Ya, mungkin di sini agar nggak bingung-bingung lagi, langsung kakak bahas aja ya teman-teman. Oke, oke, sebentar teman-teman. Mungkar belakang. Oke, tadi di mana nih? Oke, sini. Oke, di sini layar kakak sudah terlihat belum nih teman-teman nih? Sudah Kak. Oke. Di sini mungkin langsung aja ya kita bahas untuk soal yang tadi, soal yang pertama. Oke. Bentar teman-teman.
Oke, di sini soalnya dalam suatu kegiatan diskusi mahasiswa terdapat dua orang mahasiswa jurusan sastra Inggris gitu. Jadi kita ada suatu kegiatan namanya kegiatan diskusi mahasiswa. Ada dua orang mahasiswa sastra Inggris gitu. Terus ada apa lagi Kak? Ada 4 orang mahasiswa jurusan ekonomi. Oke, terus ada lagi nih Kak, 6 orang mahasiswa jurusan teknik industri. Terus ada lagi nih Kak, 2 orang mahasiswa jurusan pertanian. Oke, nah terus mereka nih yang akan berdiskusi akan diposisikan duduk melingkar. Melingkar dengan syarat mahasiswa yang memiliki jurusan yang sama harus duduk berdampingan gitu. Oke, nah karena di sini ada clue-nya itu melingkar, berarti kita gunakan permutasi siklis gitu ya teman. Oke. Oke, sini kita gunakan permutasi siklis, oke. Terus kita diminta nih, maka banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk mereka adalah, teman-teman, ini berarti bagaimana Kak? Berarti kan semisal kita ilustrasikan kan seperti ini ya. Oke, di sini ada 2 orang mahasiswa sastra Inggris, kemudian ada berapa nih? Ada 4 orang jurusan ekonomi, oke. Terus ada 6 orang jurusan teknik industri, 2 orang jurusan pertanian gitu ya. Oke. Nah, terus ada kata-kata mereka akan diposisikan duduk melingkar dengan mahasiswa yang memiliki jurusan yang sama harus duduk berdampingan gitu. Jadi syaratnya mahasiswa yang dia jurusannya sama harus duduk berdampingan gitu. Jadi semisal dia tadi ada 2 orang mahasiswa sastra Inggris, berarti dia harus berdampingan gitu, nggak boleh pisah, nggak boleh misal di sini ada satu nih mahasiswa sastra Inggris, nah yang satunya di sono itu nggak boleh teman-teman. Jadi dia 2 orang itu harus duduk berdampingan gitu. Baik duduknya itu yang satu di kanan kiri ataukah tukar posisi. Nah, itu pokoknya dia 2 orang ini harus berdampingan gitu. Nah, begitu pula dengan 4 orang mahasiswa jurusan ekonomi. Nah, si 4 orang ini juga harus duduk berdampingan gitu. Jadi harus jejer-jejer gitu, teman-teman. Oke, terus yang 6 orang mahasiswa jurusan teknik industri bagaimana Kak? Nah, dia juga sama teman-teman. Begitupun dengan 2 orang mahasiswa jurusan pertanian gitu. Oke, nah terus gimana Kak kalau udah kayak gini? Nah, yang pertama kita cari nih, kita cari permutasi siklis dari masing-masing mahasiswa gitu. Jadi dari beberapa kumpulan jurusan ini kita cari dulu nih, kita cari dulu permutasi siklisnya. Nah, setelah itu barulah kita kalikan gitu masing-masing permutasi siklis tersebut gitu teman-teman. Oke, yang pertama nih, yang pertama kita ada mahasiswa sastra Inggris. Mahasiswa sastra Inggris ada berapa nih? Ada 2 orang, Kak. Oke, kita langsung masukkan ke formulasi permutasi siklis gitu. Kita langsung masukkan gini. Oke, jadi karena dia N-nya 2, berarti 2 min 1 faktorial. Oke, 2 min 1 faktorial adalah 1 faktorial. 1 faktorial tentunya hasilnya 1 gitu. Oke, terus kita next ke yang kedua, mahasiswa ekonomi gitu. Nah, mahasiswa ekonomi ada berapa orang nih teman-teman? Ada 4 orang. Nah, jadi berarti 4 min 1 faktorial. Jadi ada 3 faktorial. 3 faktorial berapa nih? 3 faktorial berarti ada 6 gitu. Oke, terus selanjutnya mahasiswa teknik industri gitu. Nah, mahasiswa teknik industri ada 6 orang nih Kak. Berarti 6 min 1 faktorial gitu atau 5 faktorial. Tuh, 5 faktorial hasilnya di sini kita dapatkan 120, oke. Oke, terus ada juga nih mahasiswa pertanian. Mahasiswa pertanian di sini karena dia ada 2 orang saja, berarti 2 min 1 seperti tadi, berarti ada 1 faktorial. Berarti karena 1 faktorial itu hasilnya itu adalah 1 gitu. Jadi setelah itu apa Kak? Setelah kita menemukan hasil masing-masing permutasi siklisnya. Oke, berarti kita harus mengalihkan dari masing-masing hasilnya gitu. Sehingga nanti kita membentuk variasi gitu atau jumlah cara yang bisa kita gunakan untuk memposisikan masing-masing apa ya masing-masing mahasiswa sesuai jurusannya ini sehingga mereka bisa duduk melingkar gitu. Bisa duduk melingkar, oke. Ini berarti tinggal 1 dikalikan 6 dikalikan dengan
120 dikalikan dengan satu lagi gitu. Hasilnya berapa, Kak? Hasilnya 720 cara gitu, teman-teman. Oke, di sini jadi tadi pertanyaannya berapa sih banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk mereka? Yaitu di sini ada 720 cara gitu. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu, teman-teman. Oke, Kak, kalau dipisah-pisah gini, kalau bersyarat saja, kalau tanpa syarat langsung nggak, Kak? Jadi 14 min 1 faktorial. Oke, oke. Kalau misal dia tanpa syarat, berarti mungkin maksud dari Novia gini ya. Oke Kak, jadi aku punya ada beberapa mahasiswa nih Kak. Ada dari jurusan sastra, ada dari jurusan teknik industri, kedokteran dan lain-lain gitu Kak. Nah tapi di sini nggak ada syarat nih Kak. Bahwasanya setiap mahasiswa dari jurusan yang berbeda itu duduknya harus berdampingan gitu. Jadi tanpa syarat, ini dia bebas teman-teman. Mau duduk di mana saja itu boleh gitu. Jadi nggak harus berdampingan dengan teman satu jurusannya gitu. Nah itu berarti bener banget Novia. Jadi langsung saja jumlahnya yaitu 6 ditambah 4 tambah 2 tambah 2 berarti kan ada 14 ya. Jadi 14 dikurangin 1 faktorial gitu Novia. Oke, mungkin dari Novia apakah sudah paham? Jadi kalau tanpa syarat bisa langsung aja ya teman-teman. Ini di sini tadi kenapa dipisah? Dia karena ada syaratnya gitu. Oke, dari Novia ini apakah sudah paham? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Mantap nih Novia. Oke, sini dari teman-teman yang lain adakah pertanyaan lagi nih atau sudah paham nih Kak? Soalnya terlalu gampang nih sepertinya. Oke, bagaimana nih teman-teman nih? Oke, tadi mungkin teman-teman bingungnya itu di bagian ini ya, syarat mahasiswa yang memiliki jurusan yang sama harus duduk berdampingan gitu ya. Mungkin teman-teman agak bingungnya di bagian syaratnya gitu ya teman-teman. Atau dari teman-teman yang lain barangkali ada cara lain nih. Karena kemarin dari kelas apa ya, kelas B itu sempat ada satu peserta yang dia nemuin cara yang cukup berbeda, namun hasilnya tetap sama gitu teman-teman. Oke, mungkin barangkali dari teman-teman yang lain adakah cara yang berbeda gitu dari cara yang sudah kakak berikan, itu boleh banget kalau misal mau di-share atau mau ditanyakan gitu. Oke. Kak, saya tiba-tiba mau tanya, Kak. Kalau misalnya syaratnya itu, misalnya untuk duduknya mahasiswa sastra Inggris itu harus selalu bersama ekonomi, itu gimana ya, Kak, nanti hitungnya? Atau tinggal dijumlah aja sastra Inggris tambah ekonomi baru difaktorialin, sisanya kayak biasa, kayak gimana? Buat lainnya tanpa Oke. syarat, cuma syaratnya sasing sama ekonomi harus bareng. Itu gimana, Kak? Oke, berarti di sini syaratnya itu yang sasing sama ekonomi harus bareng, tapi mahasiswa lain boleh bebas gitu ya, Novia, atau bagaimana? Tinggi, Kak. Yang lainnya boleh bebas. Oke, di sini kalau misal dia syaratnya itu yang sasing harus bareng ekonomi, berarti gini teman-teman. Jadi 2 dan 4-nya kan ini harus bersama ya, sasing sama ekonomi. Oke, berarti kita siklisnya itu yang pertama 2 ditambah 4, yaitu 6 kan. Berarti kita cari 6 min 1 faktorial gitu. Jadi pertama kita cari siklis dari sasing plus ekonomi gitu ya. Terus habis itu bagaimana Kak? Nah, terus sisanya kan di sini ada dari jurusan Tekdus, Teknik Industri, sama dari pertanian ya. Di mereka sebenarnya nggak harus ini, nggak mereka kan nggak harus berdampingan ya, nggak harus berdampingan. Tapi karena di sini sisanya cuma mereka, jadi mereka di sini disikliskan gitu teman-teman, disikliskan, oke. Oke, di sini mungkin barangkali teman-teman dari penjelasan kakak ada yang keliru, nanti mungkin teman-teman semisal menemukan cara yang benar atau cara yang berbeda, nanti mungkin bisa disampaikan saja ya teman-teman. Di sini kakak menyampaikan dari apa yang kakak ketahui seperti itu teman-teman. Nanti boleh banget, misal ada teman-teman yang kurang setuju atau mau menyampaikan cara lain gitu ya. Oke, di sini jadi dari mahasiswa jurusan Tekdus dan pertanian kita apa ya kita
sikliskan juga gitu. Jadi 6 tambah 2, 8. Oke. Oke. 8 min 1 faktorial ya. Oke, jadi di sini nanti hasilnya berapa, Kak? Hasilnya itu 7 faktorial. Oke, kita kalikan dengan yang kok 7 faktorial? Sorry teman-teman, 5 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan 8 min 1 faktorial gitu. Jadi 7 faktorial gitu, teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi nanti kalau misal yang sasingnya itu harus duduk berdampingan gitu dengan mahasiswa jurusan ekonomi, berarti nanti seperti itu ya teman-teman. Dia dikelompokkan dulu dari mahasiswa sasing sama ekonomi. Oke, kita sikliskan. Kemudian yang sisanya kita sikliskan juga gitu, itu teman-teman. Oke, mungkin dari Novia, apakah menjawab? Menjawab, Kak. Oke, siap teman-teman. Ya, siap Novia. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan cara yang lain gitu? Oke, boleh banget teman-teman. Misal, Kak, aku punya cara ini nih Kak untuk menyelesaikan soal yang tadi gitu. Itu boleh banget teman-teman. Tahu ada yang masih mau ditanyain nih? Oke, barangkali kalau misal sudah paham dan cukup, boleh tuliskan paham Kak gitu di kolom chat. Atau barangkali ada yang mau ditanyain lagi nih. Oke, bagaimana teman-teman? Apa bisa Kakak lanjut ke pembahasan? Oke, di sini dari IMMPR, paham Kak? Jadi teman-teman yang lain sudah paham juga nggak nih? Oke, siap. Karena di sini rata-rata sudah paham ya teman-teman. Jadi mungkin langsung saja Kakak lanjut ke pembahasan soal kedua. Barangkali dari teman-teman juga sudah penasaran nih. Oke, tapi di sini mungkin bisa di screenshot. Misal teman-teman mau screenshot pembahasan dari soal yang ini, boleh banget. Sambil Kakak hapus ya teman-teman. Oke, sambil Kakak hapus. Oke, langsung saja Kakak lanjutkan ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Nah, oke, di sini untuk soal yang kedua nih, yang tadi agaknya membuat teman-teman bingung nih. Oke, di sini soalnya nih, bilangan ganjil 9 angka yang dibentuk dari angka-angka 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6, dan 8, dengan semua angka selain angka 1 muncul tepat 2 kali. Jadi dia selain angka 1 akan muncul tepat 2 kali, maka bilangan yang dapat disusun ada sebanyak berapa nih teman-teman? Oke, dari sini karena kita intinya mau menyusun bilangan ganjil 9 angka ya, dari bilangan 1, 2, 4, 6, dan 8 gitu. Tapi syaratnya di sini selain angka 1 dia muncul tepat 2 kali gitu. Nah, karena selain angka 1 muncul tepat 2 kali, berarti angka satunya otomatis akan muncul hanya sekali gitu, teman-teman. Jadi misal di sini kakak punya 9 tempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke. Nah, karena dia di sini 2, 4, 6, dan 8 masing-masing muncul tepat 2 kali. Jadi kan dia kan totalnya nanti ada 8 ya. Ada 8, jadi sisanya cuma satu nih, satu tempat. Nah, satu tempat ini nanti buat angka satunya gitu. Karena dia tidak muncul tepat 2 kali atau dia nggak muncul 2 kali gitu ya, teman. Oke, nah karena di sini ada keterangan nih, bilangan ganjil. Nah, karena ganjil, berarti apa teman-teman? Berarti satuannya itu dia harus ganjil juga gitu. Nah, karena dari angka 1, 2, 4, 6, dan 8, dia yang ganjil hanya satu nih teman-teman. Jadi kita posisikan satunya di bagian satuan gitu, bagian terakhir. Oke, ini bisa kita tuliskan 1. Oke.
Nah, terus pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaannya, maka bilangan yang dapat disusun ada sebanyak berapa nih? Nah, karena di sini untuk 8 bilangan yang lain, 8 bilangan yang lain ini kan belum tahu ya susunannya seperti apa gitu. Jadi di sini kita mau menghitung permutasi dari 8 bilangan yang ada di depan satu gitu. Oke, nah terus bagaimana, Kak? Nah, oke, teman-teman. Karena di sini kita semacam mencari permutasi dari 4 bilangan ini ya, tapi dia munculnya tiap bilangan itu 2 kali gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan formula tadi, formula dengan unsur sama gitu, di formula yang pertama tadi. Oke, mungkin kakak scroll ke slide yang pertama tadi. Oke, di sini permutasi dengan unsur sama yang n faktorial per k1 faktorial dikali k2 faktorial sampai kt faktorial. Oke, kakak next ke tadi ya. Oke, di sini tadi bisa kita tuliskan formulanya itu n faktorial per k1 faktorial, oke, k2 faktorial, oke, k2 faktorial dan seterusnya gitu ya. Oke, nah ini kenapa K1-nya itu 2, kemudian K2-nya itu 2, K3-nya itu 2, dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita lihat teman-teman, untuk angka 2, di sini kan dia nantinya akan muncul 2 kali ya. Jadi dia N-nya itu berapa, Kak? N-nya itu dia 2 gitu. Jadi K1-nya itu di kelompok 1 ada 2 elemen gitu. Ada 2 elemen dari si angka 2-nya gitu. Oke, terus K2-nya gimana, Kak? K2-nya juga ada 2 elemen dari si angka 4-nya gitu. Oke, terus K3-nya gimana, Kak? Ada 2 elemen juga dari angka 6. Oke, nah terus K4-nya bagaimana, Kak? Ada 2 elemen juga dari angka 8 gitu. Jadi karena dia masing-masing muncul tepat 2 kali, jadi dia masing-masing elemen dari K1, K2, K3, dan 4 itu ada 2 elemen seperti itu. Jadi semisal kita masukkan ke dalam formulasi permutasi dengan unsur sama, bisa kita tuliskan 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial gitu. Nah, oke teman-teman. Terus langkah selanjutnya apa nih, Kak? Langkah selanjutnya kita perhatikan untuk bagian penyebutnya teman-teman. Di sini kita lihat nih angka berapa sih yang merupakan angka terbesarnya gitu. Nah, karena angkanya sama semua nih, Kak, 2 faktorial gitu kan. Berarti otomatis angka terbesarnya itu ada di 2 faktorial gitu teman-teman. Jadi di bagian pembilangnya nanti kita cari, kita uraikan 8 faktorialnya sampai mentok ke 2 faktorial aja gitu. Biar apa, Kak? Biar bisa kita coret dengan bagian penyebutnya gitu. Oke. Ini 8 faktorialnya kita uraikan, oke. 8 dikali dengan 7, dikali dengan 6, dikali dengan 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2 faktorial gitu ya. Oke. Terus 2 faktorialnya bisa kita coret nih teman-teman sama bagian penyebutnya nih. Kita coret, oke. Kemudian kita lihat nih, bagian penyebutnya ternyata masih ada 2 kali 2 kali 2. Nah, bisa langsung kita coret aja nih, Kak. 2 kali 2-nya sama 4 yang di atasnya, Kak. Oke, terus ada yang mana lagi nih? Oh, ada 2, Kak. Bisa aku coret sama 6. Dia sisa 3. Oke, berarti bagaimana teman-teman? Berarti kita tinggal mengalihkan saja 8, kemudian dikali dengan 7, dikali dengan 3, dikali dengan 5, seperti itu. Karena angka-angka yang tersisa di penyebutnya, di bagian pembilangnya itu adalah 8 kali 7 kali 3 kali 5. Gitu. Nah, hasilnya berapa, Kak? Hasilnya itu 2520 gitu, teman-teman. Oke, berarti di sini kita akan punya 2520 cara untuk menyusun
bilangan ganjil dengan 9 angka yang dibentuk dari angka-angka 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6, dan juga 8. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini sebelum menggunakan rumusnya nih, pertama-tama memang harus kita perhatikan dulu nih, teman-teman, konsep dari soalnya itu dia mintanya seperti apa gitu. Apakah menyusun bilangan ganjil kah atau bilangan yang seperti apa gitu. Oke. Oke, dari Azza. Kak, kok N-nya bisa 8 itu bagaimana ya? Oke, di sini pertanyaan yang bagus nih dari Azza. Nah, Kak, di sini kan kita kan menyusun bilangan ganjil 9 angka ya, Kak. Nah, itu kenapa Kak N-nya kok bisa kita ambil 8? Sini pertama-tama kita lihat dulu. Ini kan dia kan untuk bilangan 1, 2, 4, 6, dan 8 dengan angka 1 kan muncul tepat 1 kali ya. Muncul tepat dia kan selain angka 1 muncul tepat 2 kali. Berarti yang angka satunya otomatis dia muncul sekali dong. Kenapa? Karena dia semisal kakak punya nih ada 9 tempat, kemudian untuk 2, 4, 6, dan 8 masing-masing muncul 2 kali. Muncul 2 kali, berarti dia memerlukan berapa tempat? Memerlukan 8 tempat kan? Memerlukan 8 tempat, berarti sisanya berapa nih buat angka 1? Sisanya cuma 1 tempat, Kak. Dan itu angka satunya harus kita letakkan di belakang saja. Kenapa? Karena bilangannya kan bilangan ganjil ya, Kak. Berarti karena di sini bilangan ganjil, maka untuk angka satuannya itu harus ganjil. Berarti satunya harus ditempatkan di belakang, oke. Jadi tersisa nih, Kak, ada 8 tempat yang belum terisi. Dan kita nggak tahu nih, Kak, kita memposisikannya gimana 2, 4, 6, 8-nya? Apakah 2, 2, 2, 2 atau bagaimana, Kak? Atau gimana nih? Karena kan kita belum tahu ya teman-teman akan memposisikan keempat angka ini susunannya seperti apa gitu kan. Nah, kalau satu ini, kenapa satu ini harus di sini, Kak? Balik lagi ke soalnya tadi, karena dia bilangan ganjil dan juga selain angka 1 muncul 2 kali. Gitu. Jadi angka satunya otomatis muncul tepat 1 kali dan dia posisinya ya akan di sini aja gitu, nggak akan pindah ke tempat manapun juga gitu. Jadi yang kita cari, apakah yang kita cari adalah susunan ke 8 angka yang belum tersusun gitu. Kita belum tahu urutannya kayak gimana, jadi kita mencarinya itu hanya permutasi dari 8 angka yang belum tersusun gitu urutannya. Jadi kenapa N-nya 8? Karena ya seperti itu teman-teman. Angka satunya tadi harus diletakkan di belakang pol. Kenapa? Karena dia harus ganjil satuannya dan dia munculnya tepat 1 kali gitu. Jadi dia nggak mungkin bisa kita tempatin ke tempat-tempat yang lain gitu teman-teman. Oke, mungkin dari siapa tadi ya yang bertanya? Oke, dari Aza apakah menjawab nih atau masih bingung? Kak, kalau misalnya satunya itu harus di situ kan kayak nggak ada syarat satu harus di belakang, bisa aja di tengah nggak sih, Kak? Kenapa kok iya? Kenapa kok tetap 9? Padahal nggak ada di soalnya itu nggak ada syarat buat satu itu ada di tengah, depan maupun belakang. Kenapa kok nggak masuk hitungan? Terima kasih. Oke, siap. Di sini mungkin aku izin jawab pertanyaan dari Novia ya, Novia. Kenapa Kak? Ini satunya kok harus diletakkan di belakang, nggak di depan, nggak di tengah gitu ya. Nah, tadi di soalnya balik lagi Novia, kan di sini kan ada keterangan bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Nah, kalau misal kita bicara tentang bilangan ganjil, berarti kan dia satuannya itu kan harus ganjil juga ya. Misal nih kakak punya nih bilangan 239, oke, dan juga 234 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kita gimana sih cara membedakan bilangan itu apakah bilangan ganjil atau genap? Kan kita lihatnya dari satuannya ya, dari angka terakhirnya gitu. Di sini kalau misal kakak punya contoh 239 dan 234, kira-kira menurut Novia nih, yang bilangan ganjil nih yang mana nih Novia? 239.
Oke, sip. Berarti untuk bilangan ganjil itu 239. Kenapa, teman-teman? Karena kita melihatnya itu dari angka yang paling belakang gitu. Nah, di sini terus kenapa Kak satunya harus diletakkan di belakang gitu? Nah, karena dari angka 1, 2, 4, 6, dan 8, dia kan satu-satunya angka yang ganjil itu kan hanya angka 1 ya. Berarti otomatis 1 ini wajib teman-teman kita letakkan di bagian belakang pol. Kenapa? Karena biar kita bisa membentuk suatu bilangan ganjil gitu. Nah, kalau misal satunya di tengah Kak atau di depan bagaimana Kak? Nah, kalau misal satunya di tengah atau di depan berarti kan otomatis ada kemungkinan kalau angka belakang polnya ini kan dia genap ya teman-teman. Bisa jadi 6 atau 8. Nah, karena kalau misal dia angka belakang polnya itu dia genap, berarti dia bukan bilangan ganjil lagi dong gitu. Jadi dia masuknya udah bilangan genap seperti itu. Jadi satu ini sangat wajib kita letakkan di bagian paling belakang. Kenapa? Karena yang diminta itu ganjil gitu. Nah, kecuali nih teman-teman di dalam angka-angka 1, 2, 4, 6, dan 8 kita ketambahan satu angka lagi nih, misal angka 3 atau angka berapa gitu yang dia ganjil juga. Nah, berarti nanti satunya itu nggak harus di belakang pol gitu. Bisa jadi dia di tengah Kak atau di depan seperti itu. Oke, mungkin dari Novia apakah menjawab? Jawab Kak, terima kasih. Oke, siap. Oke, di sini mungkin di kolom chat ya ada pertanyaan. Terus Kak, kalau semisal soalnya dibalik dari ganjil ke genap, penempatan angkanya bagaimana Kak? Nah, oke, bagus banget nih. Dari Jumi ya. Oke, semisal dibalik nih, kita nggak mencari bilangan ganjil teman-teman, tapi kita mencarinya bilangan genap gitu ya. Oke, mencarinya dia bilangan genap. Jadi kan dia kalau bilangan genap berarti yang harus menjadi satuan itu kan antara angka 2, oke, kemudian 4, oke, kemudian 6, oke, kemudian 8 ya, oke. Oke, teman-teman. Oke, berarti kan di sini yang berkemungkinan menempati posisi ini kan antara 2, 4, 6, dan juga 8 nih teman-teman. Oke, berarti nanti kita mencarinya seperti apa Kak? Mencarinya berarti di sini karena dia totalnya ada 9 angka ya teman-teman, berarti 9 faktorial. Oke. Dibagi dengan mungkin kelompok pertama apa Kak? Kelompok pertama itu yang duanya itu menempati posisi belakang pol gitu teman-teman. Di menempati posisi belakang pol, jadi 2 faktorial. Oke, sorry teman-teman, di sini kakak hapus ya. Mungkin barangkali kakak salah mengingat. Sebentar. Oke, teman-teman. Nah, Kak, kalau misal tadi ada pertanyaan, kalau misal kita mencarinya bukan bilangan ganjil, tapi bilangan genap. Berarti kan di posisi satuannya itu kan antara 2, atau enggak 4, atau enggak 6, atau enggak 8 ya? Oke. Oke, jadi gimana Kak gitu kan. Nah, berarti kita nggak pakai ini teman-teman, nggak pakai rumus permutasi dengan unsur sama gitu. Kita tinggal lihat saja teman-teman untuk angka masing-masing angka, semisal kita mau belakangnya itu angka 2 gitu ya, karena dia genap. Nah, angka 2 di sini berarti bisa kita tuliskan 2 faktorial. Oke, kenapa Kak? Nah, karena 2 tadi kan dia munculnya 2 kali ya teman-teman, munculnya 2 kali, berarti kita tuliskan 2 faktorial, oke. Kemudian dikali berapa Kak? Dikali semisal yang muncul itu di belakang itu 4 gitu, bukan 2. Nah, karena 4 tadi munculnya juga 2 kali, berarti dikali dengan 2 faktorial juga, oke. Kemudian apalagi Kak? Semisal munculnya bukan angka 2 dan 4, tapi munculnya angka 6 gitu di bagian belakang pol gitu kan. Karena 6 juga muncul tepat 2 kali, berarti dikali dengan 2 faktorial. Oke. Oke, terus juga di sini semisal yang muncul angka 8 nih Kak, berarti bagaimana Kak? Berarti dikali juga dengan 2 faktorial gitu. Oke, jadi kita punya berapa banyak cara nih Kak? Berarti tinggal dikalikan saja. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 gitu.
Jadi ini ada 4, kemudian ada 4 juga, berarti kita punya 16 cara gitu ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi misal kita ingin membentuk bilangan bilangan genap, di sini kita punya 16 cara ya teman-teman, karena tadi di sini kita bisa menempatkan ada angka 2 di belakang, kemudian ada angka 4, angka 6 dan juga angka 8 gitu. Nah, karena duanya ini ada 2, berarti kan ada misalnya kita punya 2 yang pertama sama 2 yang kedua ya. Misal kita lambangkan dengan 2A sama 2B. Kan yang 2A ini nggak selalu yang di belakang pol, kan bisa jadi 2B-nya gitu yang di belakang. Jadi dia ada 2 kemungkinan, 2 faktorial, oke. Terus bisa juga nih Kak, yang di belakang pol itu 4A dan juga 4B Kak. Jadi ada 2 kemungkinan lagi. Kemudian bisa jadi nih Kak, ada angka 6 yang muncul di belakang Kak, 6A dan 6B. Berarti ada 2 faktorial lagi. Kemudian bisa jadi nih Kak, angka 8 nih yang justru muncul di yang paling belakang. Berarti ada 2 faktorial lagi, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu berdasarkan yang Kakak ketahui. Mungkin dari Jumi apakah menjawab? Oke, barangkali nanti semisal jawaban Kakak kurang tepat, nanti bisa Kakak konfirmasi ke teman-teman ya teman-teman. Mungkin berdasarkan dari yang Kakak ketahui. Oke, di sini kalau dari Fahrul, kalau misal angka satunya muncul 2 kali, gimana Kak? Oke, kalau misal angka satunya muncul 2 kali, berarti nanti seperti ini Fahrul. Ini kan angka satunya, oke, berarti kalau misal angka satunya muncul 2 kali, apakah bilangan ganjilnya itu akan dibuat 10 angka atau bagaimana nih dari Fahrul nih? Nah, kan tadi kan ada keterangan ya kalau misal oke, berarti kalau misal satunya ingin dibuat 2 kali, berarti nanti bilangan ganjilnya itu dia ada 10 angka gitu ya, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, oke, Kak, kalau misal bilangan satunya itu muncul 2 kali gimana nih, Kak? Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang tadi. Ini kita percepat sedikit ya, teman-teman, karena habis ini ada kelas literasi bahasa Indonesia sepertinya dari KFV. Oke, di sini berarti bagaimana Kak N-nya? Berarti N-nya itu ada 10 faktorial. Oke, kita bagi gitu ya. Kita bagi dengan yang tadi nih dari angka 1 dulu. Dari angka 1 dulu dia berarti 2 faktorial ya teman-teman, karena dia munculnya 2 kali gitu. 2 faktorial, kemudian beberapa angka yang lain seperti 2, 4, 6, dan 8 juga dia masing-masing munculnya itu 2 kali gitu ya. Jadi bisa kita kalikan dengan 2 faktorial juga, oke. Kemudian, sorry teman-teman. Oke. Oke, mohon maaf agak ini nih, agak jelek nih tulisan kakak. Dikali 2 faktorial lagi, kemudian dikalikan dengan 2 faktorial lagi gitu. Nah, oke, berarti nanti tinggal teman-teman hitung aja hasil dari 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial, dikali dengan 2 faktorial kembali, seperti itu. Oke, mungkin di sini dari siapa tadi ya? Dari Fahrul, apakah menjawab? Oke, siap Fahrul. Oke, mungkin di sini teman-teman bisa screenshot dulu nih. Oke, bisa screenshot dulu sambil kakak izin hapus ya teman-teman. Oke, mungkin barangkali dari teman-teman yang lain, apakah sudah paham atau ada yang masih ingin ditanyakan nih? Tapi misal masih mau ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung mungkin chat pribadi ke kakak aja ya, karena habis ini ada kelas selanjutnya gitu ya dari KFV gitu. Jadi di sini mungkin kakak percepat saja gitu ya teman-teman. Kakak hapus. Oke, nanti barangkali kalau misal dari teman-teman masih barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh banget. Oke.
Oke. Nah, oke teman-teman. Oke, di sini next-nya apa nih? Nah, oke teman-teman, di sini sepertinya untuk materi kita pada malam hari ini sudah selesai. Jadi di sini kakak izin stop share. Oke, teman-teman. Oke, barangkali di sini sebelum, oke, sama-sama nih. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri nih kelas kita pada malam hari ini, dari teman-teman mau dokumentasi dulu atau mau langsung live gitu, mau langsung join ke kelasnya Kak Evi atau bagaimana nih? Atau mau dokum-dokum dulu nih? Kalau mau dokumentasi mungkin boleh. Tunggu, tapi semisal mau langsung live juga em, langsung live kak gitu. Bilang aja di meeting chat gitu, nggak apa-apa. Oke, sepertinya karena teman-teman juga. Oke, nggak apa-apa teman-teman di sini karena udah malam juga ya, jadi kakak akhiri aja untuk kelas kita pada malam hari ini. Oke, mungkin terima kasih banyak teman-teman sudah mau menyempatkan join pada kelas penalaran matematika pada malam hari ini. Semoga ilmunya juga bermanfaat gitu ya. Nanti semisal dari kakak ada salah-salah kata atau salah apa ya penjelasan, nanti mungkin kakak sampaikan ulang ya di grup atau bisa kakak upload ulang di drive-nya seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih kembali teman-teman. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Oke.